Sejak ratusan tahun lalu sampai dengan saat ini, uang sudah berkali-kali berubah bentuk, dari awalnya batu cakram, logam, kain, kertas, hingga saat ini dalam bentuk digital. Selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang menurut saya penting dari buku Apakah Bitcoin Standar Keuangan Masa Depan, karya Oscar Darmawan dan Sinta Rose Kamlet. Oscar Darmawan merupakan CEO dari perusahaan digital asset exchange di Indonesia, Indodax, dan Sinta Rose Kamlet merupakan CEO dari www.intenselynews.com. Video ini akan saya bagi menjadi dua part agar teman-teman dapat menikmati secara jelas bagaimana pandangan Bitcoin dari buku ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya ya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, apa itu Bitcoin? Dalam buku menjelaskan bahwa Bitcoin merupakan konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer atau P2P terdesentralisasi. Arti dari jaringan P2P terdesentralisasi adalah pergerakan Bitcoin tanpa memiliki server pusat, tidak dimiliki, dan diatur oleh pemerintah pusat atau lembaga keuangan manapun. Server penyimpanan Bitcoin sendiri bersifat desentralisasi dan terdistribusi. Artinya, server dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Sistem P2P terdesentralisasi sudah dikembangkan sejak 2009 oleh seorang yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Namun hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui siapa sesungguhnya identitas dari Satoshi Nakamoto itu. Bitcoin memiliki sifat demokrasi dan dikunci oleh algoritma, di mana mayoritas user yang berjumlah jutaan yang akan menentukan kemana teknologi ini akan berkembang. Prinsip tersebut dimiliki juga dengan emas, di mana emas tersebar di berbagai penjuru dunia, berlaku, dan dapat diperjualbelikan di negara manapun. Ketersediaan emas yang terbatas membuat harganya terus melonjak. Demikian pula dengan Bitcoin yang hanya akan tersedia sebanyak 21 juta Bitcoin saja di dunia. Keterbatasan itulah yang menimbulkan kepercayaan bahwa harga Bitcoin akan terus meningkat. Bitcoin sendiri memiliki karakteristik atau yang menjadi identitas yang telah dipercaya sebagian besar publik dalam penggunaannya, diantaranya yang pertama, keterbatasan persediaan Bitcoin. Seperti yang kita tahu, Bitcoin hanya tersedia 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Yang kedua, anti-inflasi. Bitcoin tidak diciptakan oleh bank sentral atau pemerintah, tapi oleh suatu jaringan terdesentralisasi yang berjalan secara otomatis hingga tidak dapat dipengaruhi siapapun untuk jumlah penerbitannya. Yang ketiga, keamanan data. Teknologi blockchain dari server yang terdesentralisasi yang membuat Bitcoin tidak mungkin dapat diduplikasi atau dibocorkan datanya. Yang keempat, bersifat tahan lama. Bitcoin tidak terbuat dari material konvensional seperti kertas ataupun logam, sehingga ini yang membuat Bitcoin bersifat tahan lama dan tidak hancur. Yang kelima, anti pembatalan. Transaksi Bitcoin yang sudah terkonfirmasi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Yang keenam, penyimpanan Bitcoin. Bitcoin dapat disimpan dan dibawa dalam smartphone, PC, ataupun cloud. Yang terakhir, penambangan Bitcoin. Mirip dengan emas, Bitcoin dapat ditambang. Bedanya, Bitcoin ditambang menggunakan komputer. Yang kedua, cara kerja Bitcoin. Sebelum kehadiran Bitcoin, kita tahu bagaimana sistem pembayaran yang berjalan di dunia, yakni dengan cara cash atau tunai, dan pembayaran melalui pihak ketiga seperti kredit atau debit bank. Pembayaran tunai saat ini cukup membuang waktu. Meski dapat dilakukan secara sederhana di lokasi pembayaran dan bertemu langsung dengan pihak penerima, namun ada risiko adanya pencuri, sementara melalui pihak ketiga juga menimbulkan biaya tambahan yang cukup tinggi. Namun seiring dengan pertumbuhan sistem digital, karena alasan keamanan dan kemudahan transaksi,
banyak orang mengubah pola pembayarannya menjadi digital cash. Bitcoin sendiri memenuhi syarat sebagai digital cash, diantaranya aman, rendah biaya admin, tidak memerlukan pihak ketiga, dan kecepatan transaksi. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Bitcoin menjadi pilihan alat pembayaran di berbagai negara. Berikut ini ilustrasi bagaimana secara sederhana cara kerja transaksi dalam Bitcoin. Ada dua orang bernama Bob dan Alice. Bob adalah pedagang online yang menerima pembayaran dengan Bitcoin. Sedangkan Alice adalah pembeli yang ingin membayarkan belanjanya menggunakan Bitcoin miliknya. Bob dan Alice sama-sama memiliki Bitcoin wallet atau dompet virtual Bitcoin di komputer atau handphone mereka. Bob membuat Bitcoin address untuk menerima pembayaran dari Alice. Alice mengirimkan pembayaran sesuai dengan jumlah pembayaran ke alamat Bitcoin address milik dari Bob. Teknologi Bitcoin melakukan verifikasi permintaan transaksi dengan private key milik Alice untuk alamat yang ditransfer dari Bob. Selanjutnya, setiap orang di jaringan internet dapat menggunakan dasar public key dari Bob untuk melakukan verifikasi transaksi tersebut, bahwa permintaan transaksi berasal dan dilakukan dari pemilik akun yang sah. Yang ketiga, pertumbuhan Bitcoin. Sejak kemunculannya, Bitcoin disebut sebagai keajaiban era digital, di mana Bitcoin dinobatkan sebagai mata uang universal setelah diakui sebagai mata uang yang sah di berbagai negara seperti US, Jepang, Rusia, dan negara lainnya. Pengakuan itu karena Bitcoin dianggap memenuhi syarat sebagai uang, yakni bersifat tahan lama, langka, bisa dibagi, dan dikenali. Dalam sejarah awal kehadirannya, terdapat kisah unik tentang Bitcoin yang mengguncang dunia hingga kini. Pada bulan Mei 2010, Laszlo Hanches, seorang penggemar Bitcoin, melakukan pembelian pizza yang menandai transaksi perdana Bitcoin untuk membeli makanan. Ia menukarkan 10.000 Bitcoin untuk membeli 2 loyang pizza besar yang saat itu seharga sekitar $25. Jika kita hitung dengan nilai Bitcoin di bulan Juni 2020 sekitar $9.600 per Bitcoin, maka dapat kita bayangkan harga pizza itu setara dengan $9,6 juta bila dirupiahkan sekitar 134 miliar. Ini menjadi pembelian pizza termahal di dunia. Semenjak itu, perjalanan Bitcoin semakin menarik. Pada tahun 2013, terjadi inflasi besar-besaran dan orang-orang mengalihkan uangnya ke Bitcoin. Sehingga Bitcoin saat itu mengalami lonjakan nilai dari nilai 1 Bitcoin seharga $100 menjadi $1.000, naik 10 kali lipat dalam 1 bulan. Kemudian, pada tahun 2016, Rusia mulai melegalkan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di negaranya dan mengakui Bitcoin sebagai salah satu mata uang yang sah di negara tersebut. Jepang pun melakukan hal yang sama dengan menerima pembayaran dengan Bitcoin. Popularitas Bitcoin kian menanjak hingga di tahun 2017, di mana harga Bitcoin yang rata-rata $1.000 per satuan Bitcoin mengalami peningkatan sangat signifikan hingga $20.000 atau naik 20 kali lipat. Di waktu yang sama, di Korea Selatan merancang undang-undang mata uang digital, termasuk Bitcoin, yang berfokus pada legalitas Bitcoin. Saat itu, masyarakat Korsel dapat melakukan pembelian atau top-up Bitcoin di toko 7-Eleven. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2018, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan umum menyelenggarakan perdagangan berjangka aset kripto, di mana cryptocurrency secara resmi dinyatakan sebagai aset kripto dan sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas dan disahkan oleh Bapepti. Pada tahun 2019, di Kolombia,
pasar cryptocurrency booming. Negara ini juga menjadi negara potensial pengembangan proyek blockchain. Begitu juga di negara Amerika Latin lainnya seperti Brasil dan Costa Rica, di mana terdapat beberapa crypto exchange dan ATM Bitcoin. Pada tahun 2020, Coca-Cola Australia dan Selandia Baru menerima juga pembayaran dengan Bitcoin. Pada tahun 2021, Bitcoin sempat mengalami lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai titik tertingginya dalam sejarah, yakni dari 20.000 US dollar mencapai 58.000 US dollar per Bitcoin pada bulan Maret 2021. Lalu, apa itu blockchain dan hubungannya dengan Bitcoin seperti apa? Lalu, bagaimana cara berinvestasi di Bitcoin? Tenang, di video selanjutnya akan saya jelaskan pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya, jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa membantu memberikan like dan komen di bawah mau video tentang hal inspiratif apa yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.